Halo, selamat siang teman-teman. Sekarang ini sudah banyak beredar bakcang. Dan saya melihat banyak sekali mereka sudah mulai bikin-bikin bakcang. Bahkan banyak orang posting tentang bakcang. Nah, bakcang ini ada dua jenis yang kita tahu. Satu kicang, yang kedua bakcang. Bakcang itu berisi dengan daging-daging. Yang kicang cuman hanya bungkusan ketan aja. Oke, saya mau bertanya kepada teman-teman, tahu nggak bagaimana kok adanya bakcang? Sejarahnya bakcang itu tahu nggak? Kenapa bakcang itu cuman hanya ada di bulan 5, bulan Imlek? Oke, di sini saya akan menceritakan bagaimana sejarah adanya bakcang. Tapi sebelumnya saya mohon tolong di like dan subscribe dulu untuk video-video saya ini, karena di bulan ini kebetulan bulannya bakcang, yaitu bulan 5, mendekati bulan 5, yaitu masuk ke festival bakcang. Nanti juga ada festival kue bulan, ya kan, juga ada kue keranjang. Nanti saya akan bercerita kalau sudah saatnya nanti. Nah, saat ini saya akan bercerita dulu tentang sejarah bagaimana adanya bakcang. Karena bakcang ini adalah tradisinya kita sebagai keturunan orang Tionghoa. Nah, bakcang itu bermula, adanya sejarah bakcang itu pasti dari negara Tiongkok sana, atau leluhur kita. Kita semua berasal dari Tiongkok, ya. Baik. Bakcang itu bisa ada bermula dari satu kerajaan di Tiongkok. Satu raja dan Tiongkok itu punya penasehat yang sangat dipercaya sama si raja tersebut. Jadi apapun keputusan yang akan diambil sama raja, dia pasti minta pendapat dulu sama si penasehat yang bijaksana tersebut. Nah, singkat kata, si raja ini punya satu teman, raja juga tapi di negeri seberang. Nah, menurut si raja ini, temannya ini tuh orang baik. Dia berteman baik, dia berkunjung, kadang teman dia itu berkunjung ke negaranya dia. Menurut dia adalah teman yang baik. Tapi lain hal menurut penasehatnya. Kalau menurut penasehatnya, raja atau tetangganya dia itu bukanlah teman yang baik. Dia menasehati kepada rajanya, jangan terlalu baik dengan raja tersebut. Juga jangan terlalu percaya dan royal. Karena menurut si penasehatnya, raja tersebut kelihatannya punya maksud yang tidak baik terhadap negara kita. Jadi segala upaya dinasehatin. Tetapi si rajanya tidak mau percaya. Karena menurut rajanya, temannya itu teman yang baik, nggak mungkin punya niat yang jahat terhadap kita. Menurut rajanya. Oke. Sampai masuk ke suatu waktu, apa yang dikhawatirkan si penasehatnya itu ternyata terjadi. Ternyata raja yang dibilang baik itu sama rajanya benar-benar punya maksud yang kurang baik, yaitu mau merebut negaranya dia. Singkat kata, sampai suatu waktu negaranya itu dijajah dan negaranya kalah karena terlalu percaya sama si negara tetangga tersebut. Singkat kata, negara dia kalah. Nah, kalah, si penasehatnya dia itu sungguh kecewa. Seharusnya hal ini tidak terjadi. Andai kata si rajanya mau mendengarkan sama si penasehat tersebut. Jadi karena penuh dengan kekecewaan, singkat kata si penasehatnya itu akhirnya membunuh diri dengan cara dia melompatkan dirinya ke Sungai Melo. Di negara sana itu ada satu sungai namanya Sungai Melo, atau di negara kita sebutnya Nilo
atau minuman Milo ya. Tapi di sini saya tidak berbicara tentang Milo. Tapi karena memang ada berkaitan namanya. Kalau Milo, kalau Indonesia menyebutnya Milo, kalau Tiongkok atau sebagai orang Tionghoa menyebutnya Melo. Ya, Melo. Nah, dia merompat di sana dengan cara mengikatkan di perutnya itu pakai satu batu yang besar dengan tujuan jenazahnya atau jasadnya tidak terapung. Karena di Sungai Melo, kenapa dia memilih di Sungai Melo? Karena Sungai Melo itu adalah sungai yang punya kedalaman yang sangat dalam. Makanya dia melompatkan diri supaya jasadnya tidak terapung lagi, biar selamanya di dasar laut atau di dasar sungai. Nah, itu yang terjadi. Tidak banyak yang tahu kejadian itu terjadi. Jadi sampai akhirnya si rajanya dia itu akhirnya menyesali kenapa dia selama ini tidak pernah mau percaya kepada penasehatnya. Singkat kata, sampai harus mengorbankan negaranya karena tidak percaya sama penasehatnya. Akhirnya dicarilah si penasehatnya lagi, kemana orang ini. Sehingga dia cari dan mendapat informasi bahwa ada yang melihat si penasehat itu melompatkan diri ke Sungai Melo. Nah, raja pernah menyuruh orang untuk coba menyelam untuk mencari, tapi tidak menemukan. Karena tidak menemukan, tapi si raja itu masih mau mengenang kebaikan daripada si penasehatnya. Dengan cara yang bagaimana? Memberi makan arwahnya karena tidak menemukan jenazahnya dan tidak ada kuburannya. Cuman tahu dia tuh melompat di situ. Jadi si raja dengan membawa pasukan untuk mengenang si penasehatnya, lalu dia menaburlah makanan-makanan, contoh kayak beras dan makanan-makanan lainnya, sama seperti kayak kita sembahyang kubur ya. Tapi begitu ditaburin ke sungai tersebut, jadi makanan itu dimakan sama si ikan-ikan. Jadi si raja berpikir, kalau gini nggak ngefek. Apa yang kita kasih dia makan, tapi yang makan malah ikan. Berarti si arwahnya tidak makan dong. Jadi si raja itu akhirnya berpikir memakai cara supaya apa yang dia beri makan tidak dimakan sama ikan. Jadi dia punya ide. Nasi itu dia bungkus pakai daun. Dulu itu pakai daun bambu. Karena di sekitar Sungai Melo itu ada daun bambu yang lebar. Dia bungkus nasinya itu lalu diikat. Dibuatlah yang bentuknya segitiga. Kenapa dia buatnya bentuknya segitiga? Supaya begitu dia lempar ke sungai tersebut, ikan tuh nggak berani makan. Karena kenapa? Selain daun bambu itu agak tajam, juga bentuknya segitiga. Begitu telan nyangkut di tenggorokan sakit, jadi ikan nggak berani makan. Dengan tujuannya seperti itu. Jadi supaya apa yang dikasih bisa sampai dan bisa sampai ke dasar laut, dasar sungai, lalu si arwahnya bisa makan. Itulah pemahamannya dulu bagi si raja. Nah, begitu pula untuk mengenang si penasehat itu, setiap tahun bulan 5, si raja menyuruh seluruh rakyatnya itu buatlah pesta bakcang dengan ketan atau beras, atau banyaknya sih kalau zaman dulu ketan ya. Ketan itu dibungkus, dikasih daging dan sesuai dengan selera macam-macam lah ya, dibungkus dan bentuknya segitiga. Dan sampai saat ini tetap bakcang dibungkus bentuknya segitiga. Itu tujuannya sebenarnya adalah untuk mengenang si penasehatnya yang telah meninggal, padahal si penasehat itu adalah orang baik. Itulah dikenang sampai saat ini. Sebenarnya ini bukan tradisinya di Indonesia, tapi ini adalah tradisinya orang Tiongkok dulu untuk mengenang si penasehatnya. Karena kita orang Tionghoa, jadi turun-temurun selalu bulan 5 kita bikin bakcang. Begitulah kira-kira sejarahnya.
Mungkin banyak yang tidak tahu generasi yang sekarang, tidak banyak yang tahu dan tidak banyak yang diceritakan dari orang tua kita zaman dulu generasi sampai ke sekarang tidak diceritakan. Makanya banyak yang tidak mengerti apa itu bakcang. Kita cuma hanya tahunya bakcang. Dan kenapa ada bakcangnya itu pasti di bulan 5. Bulan 5 Imlek itu baru ada. Itu nggak ada yang tahu. Makanya saat ini saya sedikit berbagi informasi bagaimana sejarahnya bakcang yang setiap tahun kita makan. Kira-kira seperti begitulah sejarah adanya bakcang ya. Belum nanti di bulan 8 adanya namanya festival kue bulan. Bagaimana adanya kue bulan nanti bulan 8 nanti saya akan menceritakan bagaimana sejarah kue bulan. Juga dengan kue keranjang, bagaimana adanya kue keranjang dan bagaimana adanya cengbeng. Semuanya nanti saya akan ceritakan bagaimana sejarah-sejarah adat istiadat kita sebagai orang Tionghoa. Nah, saat ini saya menjelaskan memakai bahasa Indonesia agar semuanya kita yang keturunan Tionghoa itu bisa mengerti tentang sejarah dan adat istiadat yang masih sampai saat ini sebagian orang masih lakukan supaya lebih mengerti. Untuk nextnya kalau memang dibutuhkan saya akan buatkan yang versinya Kek atau HK biar nanti yang mungkin bahasa Indonesianya kurang begitu fasih juga bisa mendengarkan. Terima kasih apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Semoga apa yang nanti saya buatkan videonya bisa langsung Anda dapatkan video-video terbaru berikutnya. Terima kasih.